Ini ada komentar dari Pak Budiana Solo ya. Kalau bicara mengenai AI, jemaat sempat tanya yang menjadi skala prioritas penggunaan itu dalam hal apa? Khususnya untuk Pak Max. Apa dalam hal persiapan khotbah, atau dalam hal penginjilan, atau dalam hal pemuritan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya ini Pak Budi mulai lihat nih, wow banyak sekali, berarti harus prioritas. Nah prioritasnya yang mana nih Pak? Untuk saya prioritas adalah ini. Punya dapur yang baru dengan semua peralatan yang hebat dan tanya, saya masak apa? Mungkin itu perlu ada skill untuk mengerti cara memakai dan memasak dan bikin dengan baik-baik. So prioritas itu start small, start often, and start untuk dari umum sampai spesifik. Dan saya akan bilang prioritas itu bukan sesuatu yang besar khotbah atau sesuatu yang hebat curriculum, tetapi setiap kali ada kelas, mulai dipakai untuk persiapan, untuk evaluasi. And if you start small and often, kecil dan sering, skillnya akan mulai. Itu seperti ini. Ada orang, istri, suami, sebelum itu pacaran, mereka dah omong apapun, dan hanya saat setelah nikah, oke, sekarang kami akan omong besar. No, itu hanya omongan kosong. Tapi pasti omong kecil sampai mulai belajar apa conversational skills, bagaimana bisa cakap-bercakap, and so on. And so, mulai di mana saya akan bilang AI adalah cara bahasa baru, perlu skill conversation, bagaimana berbicara dengan mesin. Dulu ada fokus untuk bagaimana omong dengan lebih tepat, dan nanti akan belajar advanced prompting. Tidak hanya itu hampir bisa bilang budaya yang baru. Cara mikir AI beda daripada cara mikir manusia. Ingat, human intelligence tidak sama dengan AI, artificial intelligence. Itu artificial. Tidak berarti bodoh, itu hanya berarti sangat-sangat beda. And God's intelligence, ya jelas sangat beda daripada kami, tapi selalu sedang coba untuk punya the mind of Christ, pikiran Kristus, dan satu pengertian akan Tuhan dan keinginannya. Untuk punya God's hikmat and God's intelligence dalam hidup kita. Well, dengan pola yang sedikit mirip, dan bukan untuk mendewakan AI, tapi baliknya, punya anak kecil harus bisa belajar bagaimana berbicara dengan mereka. Punya teenager harus belajar bagaimana bahasa yang baru, budaya yang baru. Itu apakah ini Tuhan bikin makhluk dan itu dari aku, dan tolonglah. Tapi new conversational skills, new language, and new culture, and new habits, and new practices. So untuk jawab pertanyaan, saya akan bilang, start small, often sampai itu jadi alamiah. Dan ternyata, teenager, kalau sudah mulai bisa berbicara dan mengerti, fun. Dan mereka jadi lebih tua lagi. Dan ini ada usulan dari Pak Alex. Praktis, mulai sederhana. Tapi saya yakin tidak perlu dijawab sekarang, Pak. Tapi usulan yang sangat baik, saya kira ya. Di masa depan, gereja akan berhadapan dengan generasi yang akrab dengan AI. Apakah ada saran dari narasumber untuk menyusun kurikulum gereja yang adaptif untuk mengakomodasi generasi tersebut? Wow, itu pertanyaan sangat bagus Pak Alex, tapi nggak akan dijawab sekarang. Ini perlu satu sesi seminar. Jadi kita akan ini ya Pak, kita akan antrikan. Tetapi saya rasa bukan jawaban yang penting, tapi pertanyaan seperti itu. Dan kalau mulai ada conversation, setiap orang mulai punya pertanyaan dan didiskusi, tanya kepada jemaat, tanya kepada pendeta yang lain, and then dari itu akan bersama mulai menggali kemampuan AI, kesulitan manusia berubah, dan bagaimana yang lebih tepat. Lebih lagi, sekarang punya dapur dengan segala-gala alatnya dan tanya apakah AI lebih baik untuk ABC, jangan saya jawab. Lebih baik jemaat yang jawab. Lebih banyak lihat dalam konteksnya. Dan lebih baik ajar mereka cukup untuk mereka bersama Anda akan bisa manfaat dan jadi bagian dari jawaban itu. Conversation, experimentation, and sharing hasilnya. Nah ini ada juga komentar dari Pak Yohanes Sutektio. Saya agak terlambat mengetahui acara AI dari Sabda. Apakah saya masih bisa mendapatkan semua video acara tersebut? Sangat bisa, Pak.
kami sudah mendedikasikan satu situs namanya ai.sabda.org. Silahkan, semua bahan kami tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang kami simpan sendiri. Kami share semuanya sehingga memberikan edukasi yang luas untuk para pekerja gereja, hamba Tuhan, dan juga semua orang Kristen yang rindu. Jadi ini salah satu tampilan dari situs dari ai.sabda.org. Ini banyak sekali bahan, Bapak silahkan akses gitu ya. Nah, ini ada dua. Ini iklan atau? Iklan. Tapi jujur, ada berapa banyak bahan, and itu penting untuk whatever information, whatever tools, apapun informasi dan alat-alat dan yang sudah lewat, belajar sebanyaknya. And lebih lagi untuk yang akan datang. Ya, untuk Pak Alex Nasution kami akan antrikan menjadi salah satu bahan seminar kami ya Pak ya. Kemudian dari Pak Elisa Haryo Nugroho, ini seperti artikel kecil nih tentang manfaat AI ya. Nanti teman-teman yang ada di live chat silahkan membaca sendiri ya karena cukup panjang. Kemudian ada juga dari tambahan dari Pak Elisa juga, ini dampak dari AI, perubahan cara gereja dan lain-lain. Ya, memang betul Pak, tantangan yang sangat besar untuk kita semua orang Kristen bisa tetap maju menggunakan alat-alat yang terbaru yang Tuhan berikan untuk bisa menjadi relevan dan juga menjadi satu kemajuan baru untuk menjangkau lebih banyak orang sehingga kerajaan Tuhan semakin cepat kita menangkan dan semakin banyak orang memuji dan memuliakan Tuhan gitu ya. Saya lihat satu pertanyaan yang dari Yeni Aktor ya. Itu tanya AI, apakah baik untuk pelayanan anak sekolah minggu? Dan saya jawab dengan cara yang sangat-sangat jahat. Pertanyaan salah. Itu bukan pertanyaan apakah AI baik atau tidak baik. Apakah Anda bisa memakai itu dengan baik? Apakah Anda sudah ajar anak dengan baik untuk memakainya? Jangan memutuskan atau mikir AI baik atau jelek. Itu seperti pisau. Itu baik atau tidak? Well, saya sudah lihat anak kecil yang nolong maminya dan pintar-pintar, dan saya lihat lain yang sedang coba untuk bunuh adiknya. Nah, itu baik atau tidak, baik tergantung contoh, tergantung cara, dan seterusnya. Ya, tergantung kedewasaan. Ya, dan kami sering mau menaruh baik tidak baik atas AI-nya, dan seharusnya pertanyaan yang lebih tepat, apakah saya sudah bisa, saya sudah mampu, saya punya cara, dan saya sudah belajar cukup, apa saya dengan tanggung jawab bisa pakai AI dengan baik untuk kebaikan anak, untuk Tuhan bisa memakai, dan untuk kerajaan Allah, dan seterusnya. Pertanyaan orang saya sangat dengar, apa itu baik atau tidak baik, atau well, saya dapat jawaban yang aneh sekali, dan saya harus tanya, you tanya dengan cara apa? Oh, well, mungkin Anda harus belajar tanya dengan lebih tepat. Saya mau sharing nih sedikit ya tentang bagaimana menolong anak melihat mereka bisa belajar AI bisa dalam kelas sekolah minggu. Saya dengan sengaja waktu itu pakai image creator, lalu saya cerita tentang tentang Nuh gitu ya. Lalu saya minta adik-adik ya, kita mau bikin gambar, aktivitasnya kita bikin gambar, biasanya mau warnai ya, tapi sekarang kita mau bikin gambar sendiri. Lalu saya pakai laptop saya, adik-adik punya bayangan apa tentang cerita Nuh yang tadi sudah disampaikan oleh gurunya. Lalu mereka berikan beberapa perkataan, oh Nuh ada kapal besar, ada ini, saya coba tuliskan. Sekarang kita gambar ya dari omongan adik-adik. Jadi mereka nah itu salah satu, itu masih kelas SD kelas 5 ke bawah waktu itu, karena jadi promnya itu adalah deskripsi dari anak-anak, ditambah saya kasih sedikit ya, berdasarkan image kan ada harus 3D atau apa gitu ya. Gitu. Jadi mereka yang kasih deskripsi, saya berdasarkan tadi cerita yang sudah saya sampaikan, dan kita bisa lihat hasilnya.